Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry. Channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum menonton. Guys, pernahkah kalian mengalami liburan yang membuat kalian menyesal? Mungkin ini yang akan dirasakan semua orang setelah melihat film terbaru dari Night M. Shyamalan yang berjudul Old. Diangkat dari sebuah cerita novel berjudul Sandcastle, film ini bercerita mengenai sebuah pantai misterius di mana semua orang yang kesana akan menjadi tua dalam sekejap. Film yang mengambil lokasi di Republik Dominikan ini telah berhasil mengantongi lebih dari 90 juta US dollar sejak pertama rilis di bulan Juli 2021 kemarin. Kamu penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita mulai. Film dimulai dengan perjalanan liburan keluarga Kappa ke sebuah resort terpencil di suatu pulau tropis. Keluarga ini terdiri dari 4 orang, sang ayah, Guy Kappa, sang ibu Priska, serta kedua anak mereka, Medok dan Trent. Setibanya di resort, mereka disambut oleh keramahan para staf dan sang manajer. Di sini Medok dan Trent berkenalan dengan seorang anak kecil bernama Idlib yang merupakan keponakan dari manajer resort. Mereka pun segera akrab dan bermain bersama. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan, sang manajer menawari keluarga ini untuk mengunjungi sebuah pantai rahasia di wilayah cagar alam yang hanya diperuntukkan bagi tamu resort tertentu. Pantai tersebut sangat tenang dan indah. Mereka akan diantar oleh mobil resort untuk menuju ke pantai itu. Mereka semua pun setuju dan sangat antusias. Dari jauh, Idlib terlihat memandang ke arah Trent seakan tidak ingin temannya itu pergi. Idlib pun akhirnya ditarik pergi oleh pamannya. Tiba-tiba suasana menjadi ribut. Seorang wanita mengalami kejang-kejang akibat epilepsi. Ia pun dibantu oleh suaminya dan seorang tamu yang berprofesi sebagai dokter, hingga akhirnya wanita itu pun sadar kembali. Sesuai waktu yang telah ditentukan, keluarga Kappa telah menunggu di dalam mobil untuk mengantar mereka ke pantai rahasia. Di dalam mobil, Trent melihat kertas yang diselipkan oleh Idlib yang biasa berisi kode-kode permainan mereka. Namun, ia menyimpan kertas itu kembali. Ternyata yang akan pergi ke pantai bukan hanya keluarga Kappa. Keluarga dokter yang tadi membantu wanita epilepsi ketika sarapan pun ikut dalam mobil itu. Sang dokter bernama Charles, seorang ahli bedah yang mempunyai masalah skizofrenia. Ia pergi bersama sang istri Abby, anak perempuan mereka Cara, dan sang ibu Agnes yang membawa anjing peliharaannya. Perjalanan pun dimulai, semua tampak antusias. Setibanya di dalam cagar alam, mereka semua harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Supir resort hanya mengantar mereka sampai di sini dan meminta mereka menelpon ketika ingin dijemput. Dengan semua perbekalan, mereka pun menuju ke pantai melalui tebing-tebing curam. Setibanya di pantai, mereka semua bergembira. Dr. Charles melihat seorang pemuda kulit hitam duduk sendiri di pinggir tebing. Ia pun menjadi waspada. Sewaktu anak-anak sedang bermain, tiba-tiba Trent melihat sosok tubuh wanita tenggelam. Ternyata wanita itu adalah teman Sedan, pemuda kulit hitam yang sedari tadi duduk sendiri melihat ke arah laut. Sedan sendiri ternyata seorang rapper terkenal yang sedang ingin menyendiri menginap di resort setelah terdiagnosa terkena hemofilia, penyakit kelainan darah. Ketika Guy sedang berbicara dengan Sedan, tiba-tiba muncul pasangan Patricia, wanita yang mengalami serangan epilepsi ketika sarapan, beserta suaminya, Jarin. Setelah diceritakan mengenai apa yang terjadi, Jarin yang berusaha kembali ke hutan untuk mencari sinyal telepon, tiba-tiba pingsan dan terlempar kembali ke pantai. Di waktu yang bersamaan, Agnes yang sebelumnya dalam keadaan sehat, seketika tidak bernafas dan meninggal dunia. Ketika Priska kembali melihat anak-anaknya, dia tampak terkejut. Trent yang sebelumnya berusia 6 tahun, kini tampak seperti anak berusia 11 tahun. Dan Maddox kini telah menjadi gadis remaja. Tidak berserang lama, Dr. Charles yang terserang skizofrenia menyerang wajah Sedan karena merasa terancam. Namun, luka itu sembuh seketika. Semua orang yang menyaksikannya tampak tidak percaya. Kini mereka semua paham bahwa di tempat itu semua berjalan dengan sangat cepat dan semua bertambah tua dengan sekejap mata. Sewaktu semua orang sedang berkumpul, tiba-tiba Priska pingsan. Di sini kita baru tahu bahwa Priska sebenarnya mempunyai tumor kecil di perutnya. Tetapi karena berada di pantai itu, tumor yang tadinya hanya seukuran bola kecil kini membesar dengan sangat cepat. Maka Dr. Charles pun memutuskan untuk segera mengeluarkan tumor itu dari tubuh Priska. Dengan peralatan seadanya, operasi pun dilakukan dan beruntung akhirnya tumor itu dapat diangkat, Priska pun kembali sadar.
Tidak berselang lama, Sedan sangat terkejut melihat kondisi tubuh wanita yang ditemukan tadi. Ternyata tubuhnya telah membusuk. Menurut keterangan Priska, yang merupakan seorang kurator museum, untuk pembusukan seperti itu diperlukan waktu sekitar 7 tahun. Namun di sini semua terjadi hanya dalam waktu 3 jam saja. Ketika kembali ke arah tenda, semua menatap kaget ke arah Tren dan Kara. Ternyata Kara telah hamil besar. Tak lama kemudian, Kara pun melahirkan. Namun bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Melihat situasi ini, penyakit Dr. Charles pun memuncak. Ia akhirnya menikam Sedan berulang kali hingga akhirnya Sedan pun tewas. Karena keadaan yang semakin kacau, akhirnya Jarin memutuskan untuk berenang menuju sisi lain pantai di balik tebing. Hal ini karena mereka tidak bisa pergi melalui hutan tempat mereka masuk di awal. Tidak lama kemudian, tubuh Jarin yang sudah tidak bernyawa pun ditemukan mengapung di air. Rencana mereka pun gagal. Kara yang mengalami stres setelah kematian bayinya, akhirnya memutuskan memanjat tebing yang memisahkan pantai dan hutan. Ketika sampai di ketinggian, Kara seperti tidak sadarkan diri dan akhirnya terjatuh. Ia pun meninggal. Sewaktu sedang berbicara, tiba-tiba Patricia kembali mendapat serangan epilepsi. Namun kali ini, serangan itu sangat parah dan nyawanya pun tidak dapat diselamatkan. Hari sudah menjelang malam. Di sini Kristal yang sedari awal selalu menjaga penampilan sudah terlihat sangat kacau. Akhirnya ia menjauh masuk ke dalam sebuah gua karena tidak ingin terlihat oleh siapapun. Dari barang-barang sisa pengunjung sebelumnya yang tertinggal di ujung-ujung tebing, Medok dan Tren menemukan buku catatan berisi data-data pengunjung sebelumnya. Ia pun menyimpan buku itu. Di pantai, ketika sedang duduk berdua dengan istrinya, Guy diserang Dr. Charles dengan menggunakan pisau lipatnya. Melihat suaminya diserang, Priska berlari menuju anak-anaknya untuk meminta mereka bersembunyi ke dalam goa. Namun setibanya di dalam goa, ternyata Kristal yang pikirannya sudah terganggu berusaha membunuh mereka. Beruntung, Kristal akhirnya tewas karena tulang-tulang di tubuhnya terlalu rapuh. Setelah mengamankan kedua anaknya, Priska kembali menolong suaminya. Ia menggoreskan pisau karat yang ditemukan di tumpukan barang peninggalan turis sebelumnya ke tangan Dr. Charles. Di sini, racun dari pisau karat itu langsung menyebar ke tubuh Dr. Charles. Dr. Charles pun tewas karena infeksi. Tidak berselang lama, Guy dan Priska pun akhirnya meninggal karena usia tua. Keesokan paginya, Medok dan Tren yang kini terlihat seperti berusia 50 tahunan, akhirnya membongkar tas mereka. Di sini, Tren menemukan surat dari Idlib sebelum mereka berangkat kemarin. Ternyata surat itu merupakan kode petunjuk untuk jalan keluar mereka dari pantai. Mereka harus melewati pulau karang yang berada di tengah air. Medok dan Tren pun segera berenang melewati pulau karang itu. Benar saja, setelah melewati pulau karang itu, mereka pun akhirnya terbebas dan dapat kembali ke resort. Mereka pun segera memberikan bukti buku catatan kepada polisi. Dan di akhir film, semua akhirnya terungkap bahwa sesungguhnya, semua resort dan peristiwa itu merupakan settingan oleh sebuah perusahaan farmasi besar untuk uji coba obat mereka. Mereka semua pun ditangkap dan perusahaan farmasi itu mendapat gugatan hukum. Film pun tamat. Nah guys, begitulah alur cerita film Old ini. Dari film ini kita bisa melihat bagaimana waktu sangat berharga dan tanpa disadari semua berjalan dengan sangat cepat. Apa kalian sudah menggunakan waktu kalian dengan baik? Well, terima kasih sudah menonton channel Movie Ministry. Bila kalian suka, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.